Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bapak Presiden Prabowo, yang mana pada hari-hari ini banyak sekali yang mencibir, banyak sekali yang menghujat terutama tentang eh, penetapan bencana alam yang telah terjadi di Sumatera dan daerah Aceh itu menjadi bencana nasional. Jadi banyak sekali ya dari kelompok-kelompok masyarakat yang uh, menyalahkan Bapak Prabowo, kenapa tidak ditetapkan saja menjadi bencana nasional. Ya, banyak juga tokoh-tokoh yang menyuarakan itu, teman-teman ya. Dari masyarakat Aceh juga menyuarakan itu, dari mana-mana sudah menyuarakan itu. Nah, pada kali ini uh, saya sendiri kepengen lah suara-suara rakyat itu untuk didengar oleh Bapak Presiden Prabowo. Saya yakin beliau, Bapak Presiden, juga sudah mendengarkan suara-suara rakyat yang ada di bawah ini ya, untuk segera menetapkan bencana alam yang berada di Sumatera dan Aceh itu menjadi bencana nasional. Tapi saya sendiri juga sangat percaya kepada Bapak Prabowo, yang mana beliau pernah mengatakan kita itu bisa sendiri, jangan meminta bantuan kepada orang lain atau negara lain. Kita bisa ya, jadi kita atasi sendiri. Jadi di sini teman-teman ya, kita sebagai warga Indonesia seharusnya jangan begitu menyalahkan Bapak Prabowo ya. Beliau bilang seperti itu memang memang seharusnya kita mampu kita mampu bergotong royong ya, berpangku tangan untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri kita sendiri. Tidak perlu minta bantuan luar negeri, teman-teman ya. Karena jelas nanti kalau dapat bantuan dari luar negeri, apalagi dari negara-negara barat, ada misi-misi yang kurang baik untuk negara Indonesia, teman-teman ya. Ya memang terkadang itu bilangnya kemanusiaan, tapi nanti dibalik itu semua ada misi-misi politik atau bagaimana ya. Mungkin itu yang ditakutkan oleh Bapak Prabowo Subianto, teman-teman. Sedangkan kita ya, kalau kita lihat sendiri, negara kita itu sebenarnya mampu untuk mengatasi semuanya. Akan tapi itu loh teman-teman ya, sekali lagi, kadang itu dari presiden sudah mengarahkan yang baik ya, sudah memberikan perintah yang tepat, tapi untuk pelaksanaannya ini loh teman-teman ya, yang mungkin kurang tepat sasaran. Kan banyak tuh berita yang bahan-bahan makanan atau bahan-bahan untuk korban bencana alam di tengah jalan di istilahnya diambil oleh masyarakat yang mencegatnya di situ. Ada juga itu berita yang dibakar bantuannya di suatu daerah. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di bawah, teman-temannya. Itu mungkin ada oknum-oknum yang sengaja ya untuk melakukan gangguan-gangguan kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita sendiri jangan menyalahkan presiden. Presiden itu sudah maksimal mungkin mengurusi rakyatnya ya, tapi kadang kala itu yang bawah ini loh teman-teman ya, yang di bawah yang pelaksanaannya itu banyak sekali gangguan di situ, teman-teman ya. Ya contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya. Jadi dengan adanya seperti itu, banyak sekali dari bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, tidak sampai kepada para korban bencana itu, teman-teman. Dan juga banyak orang-orang yang selalu membuat berita miring. Pemerintah tidak langsung hadir, pemerintah tidak cepat menanganinya, gini gitu. Dan kalau kita lihat di berita-berita itu, teman-teman ya, TNI, Polri berpangku tangan di situ bersama dengan LSM dan lain semuanya ya, sebagai relawan di situ, teman-teman ya, untuk
menolong para saudara-saudara kita menjadi korban. Jadi menurut saya tidak ada yang terlambat di situ teman-teman ya. Ya hanya orang-orang yang memang tujuannya untuk mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo ini ya, dengan adanya momen yang membuat duka di Indonesia ini, yaitu bencana alam, digunakan untuk mereka-mereka ini menjadi alat untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan sebenarnya saya yakin pemerintah kita itu mampu untuk mengerahkan semua kekuatannya mengurusi bangsanya sendiri, tidak perlu kita bantuan dari negara-negara lain, karena jelas nanti kalau kita sering dibantu negara lain pasti ada embel-embelnya di belakang teman-teman. Jadi kita yakinlah teman-teman, kita doakan, minimal kita mendoakan pemerintah kita mendoakan presiden kita ya, kita mendoakan para korban kita, para korban bencana alam yang ada di Sumatera itu ya, dengan doa yang baik-baik teman-teman ya. Dan semoga Bapak Presiden Subianto ya tetap semangat di dalam mengurusi masyarakat ya, khususnya yang sekarang lagi berduka, yang tengah mengalami bencana alam di mana-mana, di Sumatera, di Aceh, bahkan ada berita lagi di daerah Tegal atau mana itu teman-teman ya. Dan juga di Semeru juga mulai laharnya keluar juga, di mana-mana ada bencana teman-teman ya. Memang ya bencana alam teman-teman ya. Jadi kita doakan Bapak Presiden, kita doakan pemerintah untuk diberikan kekuatan oleh Allah di dalam mengurusi masyarakat, dan kita doakan semua untuk para saudara-saudara kita yang telah menjadi korban bencana alam dimanapun berada ya, entah di Sumatera, di Aceh, di di Tegal atau di Semeru sana, dan di lain tempat yang sedang mengalami bencana. Kita doakan semoga diberi ketabahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, dan semoga situasi menjadi kondusif lagi dan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kita terus dukung pemerintah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, biar negara ini menjadi negara yang aman, tentram, dan sekali lagi semoga para koruptor di Indonesia ini segera diberantas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan diberi hukuman yang setimpal dan membuat jera pada para koruptor. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.